Teman-teman serta Pak Guru, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Guru, absen dulu ya, kita hadir ya. Ahmad Dhani, hadir Pak. Abdul Majid, hadir Pak. Dahlia, Habibie, Ikram, Novi Ahmad, apa? Hadir. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang ekosistem. Ada 3 tujuan pembelajaran pada hari ini. Lalu kita satu orang untuk membaca. Satu, proses hari ini mampu menentukan komponen abiotik dan biotik sebagai penyusun komponen ekosistem dengan benar. 2, peserta ini dapat menghubungkan pola interaksi makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. 3, peserta ini dapat membuat rantai makanan dengan jaringan-jaringan makanan dengan benar. Ya, sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru akan berikan untuk soal dites ya. Soalnya pilihan ganda. Disilang aja pada jawaban yang benar. Tulis nama, kemudian kelas, kemudian dikerjakan. Sudah selesai? Sudah kumpul semua ya? Sudah. Oke, baik, kita lanjut untuk materi ekosistem. Sebelumnya Pak Guru tanya, apakah di sekeliling tempat tinggal kalian pernah menjumpai benda-benda yang tidak hidup? Siapa bisa memberikan contoh? Ya, meja, kursi, terus tanah, batu, apalagi air, apalagi sinar matahari. Ya, itu merupakan salah satu contoh benda-benda yang tidak hidup. Makhluk hidup contohnya tumbuhan dan hewan. Ya, tumbuhan dan hewan. Jadi untuk materi ekosistem ini ada 2 komponen sebagai penyusun ekosistem. Yang pertama ada komponen abiotik, yang kedua adalah komponen biotik. Ya. Jadi komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup, sedangkan komponen yang biotik adalah komponen yang hidup. Ya. Ini adalah salah satu contoh interaksi ekosistem mangrove, ya. Jadi ada 2 faktor penyusun di sini dalam satu ekosistem, ada makhluk hidup, ada juga yang tidak hidup. Seperti tadi disebutkan oleh teman kalian, contohnya yang tidak hidup itu adalah air, kemudian ada cahaya matahari, kemudian ada udara. Ada tidak kira-kira cahaya matahari di ekosistem mangrove? Ada, karena salah satu sumber energi yang dimanfaatkan oleh pohon mangrove itu adalah merupakan sinar dari matahari. Ya, kemudian ada air, kemudian yang jelas ada tanah, ya. Kenapa ada tanah? Karena pohon mangrove dia bisa hidup. Ya. Ada batu
batu, ada pasir kan? Iya. Kalau kalian jalan-jalan di pinggir pantai atau lagi rekreasi pasti melihat ekosistem bawah mangrove itu identik dengan pasir, kemudian ada air, ya. Ya, berikutnya adalah jaring-jaring makanan, ya. Jaring-jaring makanan ini merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, pada rantai makanan organisme hanya memakan satu jenis organisme saja, ya. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, organisme memakan organisme lainnya yang tidak hanya satu jenis. Oke, baik. Itu pengantar materi yang Pak Guru berikan tentang ekosistem. Jadi Pak Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik. Sebelumnya Pak Guru minta untuk satu siswa membagi kelompok. Oke, jadi saya akan bagi kelompok. Karena hari ini yang hadir 12 orang, jadi saya akan bagi 3 kelompok. Jadi berhitung dari 1, 2, 3, setelah itu ganti lagi dari 1, 2, 3. Ya. Jadi silakan yang nomor 1 bergabung dengan teman yang nomor 1, kemudian nomor 2 bergabung dengan kedua dan seterusnya. Terus kalian bagikan KPD-nya. Jadi dalam KPD itu ada nomor kelompok ya. Ya. Ditulis sesuai dengan nomor kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, ya. Kemudian ditulis nama-nama anggotanya, ya, siapa-siapa. Mungkin bisa bergabung di depan yang 2 orang. Jadi perhatikan untuk LKPD-nya itu, ya, digambar itu ekosistem apa? Ekosistem darat. Ekosistem Darat. Kemudian baca petunjuknya di halaman kedua. Jadi berdasarkan gambar ekosistem, yang pertama komponen abiotik apa saja yang terdapat pada ekosistem tersebut. Kemudian ada catatan, carilah literatur tambahan tentang ekosistem dari buku dan internet. Baik, silakan bisa didiskusikan dengan teman kelompoknya, atau mungkin kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan langsung ya ke Pak Guru atau ke teman. Sudah ya, kamu satu ya? Ya. Ayo, kalau yang sudah presentasi kelompok 1. Kemudian kelompok yang lainnya bisa menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen abiotik apa saja yang terdapat pada ekosistem tersebut? Komponen biotik: zebra, jerapah, burung, singa, tumbuhan, macan, semut. Komponen abiotik: batu, cahaya matahari, tanah, air, kelembapan udara, tekanan udara. Itu saja. Masih ada? Iya, itu saja. Interaksi apa saja yang dapat terjadi pada ekosistem tersebut? Satu, netral hubungan tidak saling mengganggu. Contohnya antara pohon dan macan tutul. 2, relasi hubungan antara mangsa dan pemangsa. Contohnya singa dan pijar. Jadi rantai makanan yang dapat terjadi pada ekosistem mangrove ini, contohnya, jadi serasa pohon mangrove itu dimakan oleh udang, dimakan juga oleh kepiting. Kemudian kepiting dimakan oleh ikan, ya. Kemudian udang dimakan oleh burung bangau, ya. Jadi interaksi jaringan itu, rantai makanan, jaring-jaring makanan itu merupakan sekumpulan interaksi antara beberapa rantai makanan. Jadi kalau rantai makanan itu satu saja. Contohnya seperti ini. Serasa pohon mangrove dimakan udang, ya. Jadi udang dimakan ikan kecil.
ikan kecil dimakan burung bangau misalnya. Kemudian burung bangau mati akan diuraikan oleh bakteri pemulai. Itu berarti urutan rantai makanan. Ya. Jadi kalau jaring-jaring makannya itu ada dua interaksi rantai makanan. Seperti tadi Pak Guru contohkan, serasa pohon mangrove dimakan udang, dimakan juga oleh kepiting. Kemudian udang dimakan burung bangau, kemudian bisa juga udang dimakan oleh ikan. Itu merupakan contoh jaring-jaring makanan. Kemudian komponen abiotik dan biotik pada ekosistem darat yang ada pada gambar tadi, ya sudah betul. Kelompok 1 tadi menyebutkan, jadi ada pohon, kemudian ada apa? Ada singa, biotiknya, kemudian ada semut, ya, ada gajah, ada rumput, ada zebra, kemudian ada jerapah, ya, ada burung juga, itu untuk di biotiknya. Kemudian untuk abiotiknya, kemudian ada tanah, kemudian ada batu, ada sinar matahari, ya, ada suhu, ya, ada udara. Oke, jadi kalian sudah cepat untuk mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik pada ekosistem darat yang ada pada gambar di LKPD. Jadi dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini adalah beberapa komponen penyusun ekosistem. Itu yang pertama ada komponen abiotik dan biotik, ya, yaitu komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, terdiri dari matahari, udara, kemudian sinar matahari, kemudian tanah dan lain-lain, ya. Kemudian ada batu, ya, air, itu termasuk ke dalam komponen abiotik. Kemudian sedangkan komponen penyusun biotiknya adalah komponen tumbuhan dan hewan atau makhluk hidup, ya, itu sebagai penyusun komponen di biotik. Jadi untuk kegiatan hari ini kita cukup sampai di sini, ya. Nanti kita akan ada pertemuan yang kedua, yaitu pada materi tentang biokarbon, ya. Jadi sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru akan bagikan soal untuk post-testnya, ya. Jadi ini soalnya ada pilihan ganda, ada esai. Sudah? Ya. Betul. Semuanya? Sudah. Oke, baik. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca alhamdulillah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian isi angket dulu, ya. Ini angket untuk refleksi. Jadi keterangannya dibaca di situ. Jadi kalian berikan centang pada omikron, gambar omikron, ya. Jadi di situ ada keterangan omikronnya, ada tidak senang, ada biasa saja, ada suka, ada sangat suka. Jadi pertanyaan yang nomor pertama, bagaimana perasaan kalian terhadap materi pembelajaran? Apakah suka atau biasa saja atau sangat suka? Kalian centang. Ya udah. Ayo sudah dikumpul. Terima kasih, ya. Selanjutnya kalian bisa istirahat.